Namun meski Wow. dipandang sebagai orang kaya, rupanya Tom Liwafa justru lebih sering tampil dengan sederhana. Bahkan ia tak segan-segan ngemper di jalan buat ngobrol dengan orang-orang sederhana. Ojo lali disubrek ya. Assalamualaikum semuanya, selamat kembali di channel ini. Kepada kalian semua yang sentiasa bantu, support, dukung As juga channel ini, jutaan terima kasih ucapkan. Kepada yang baru yang masih belum subscribe, ayo bantu subscribe, karena subscribe itu gratis aja geng. Oke lah, seperti biasanya As ingin mendoakan kepada sesiapa saja yang menonton video As kali ini agar diberikan limpahan rezeki yang melimpah ruah, dipermudahkan segala urusan pekerjaan, juga urusan harian kalian, diberikan kebahagiaan dan diangkat dari kalian sebarang kesulitan atau apa juga musibah, insya-Allah. Amin. Okeylah, hari ini Asna react sekali lagi daripada channel Update Pro. Dengan kali ini kita ingin melihat super tajir makan di pinggir jalan. Begini gaya hidup 8 miliarder Indonesia yang tidak suka pamer harta. Lebih down to earth lah, biasanya enggak kayak orang-orang lain lah. Yang ini spesial, oke? Nak tahu siapakah gerangan orangnya? Yuk ikut As react, yuk. Oke, udah siap semuanya. Yuk kita mulai. Bismillah. Saya itu banyak orang yang lebih baik. Jangan kita terfokus kepada hal-hal yang bersifat tolol. Orang-orang ngasih donasi malah dikasih sampah, itu orang gila itu. Jangan lupa di subscribe Update Pro. Menjadi seorang sultan dengan harta yang melimpah tentu menjadi impian banyak orang. Pasalnya bukan hanya kehidupan yang serba ada dan tak terbatas, harta yang melimpah juga bisa meninggikan status kehidupan seseorang dan tentu bisa menjadi modal buat flexing-flexing alias pamer harta. Namun ternyata nggak semua orang kaya juga hobi pamer kekayaan loh guys. Nyatanya di negara plus 62 ini ada banyak crazy rich yang nggak pernah memamerkan hartanya dan stay simple. Kalian penasaran siapa saja mereka? Ini dia 8 miliarder Indonesia yang tak suka pamer harta. Tak suka pamer harta. Sederhana aja. Yusuf Hamka. Yusuf Hamka. Yang pertama, mari kita mulai dari pengusaha muslim berdarah Tionghoa yang akhir-akhir ini sedang banyak dibicarakan media. Muslim berdarah Tionghoa, dia adalah Masya Yusuf Allah. Hamka, bos PT Citra Marga Nusapala Persada, perusahaan besar yang menjadi pemilik berbagai jalan tol di negeri ini. Masya Allah. Saking kayanya nih guys, penghasilan Yusuf Hamka ditaksir bisa mencapai 5 miliar rupiah per harinya. Sedangkan gayanya tetap selalu sederhana, tanpa pamer barang branded. Mulai dari potong rambut di tukang cukur pinggir jalan, lebih sering makan di warung pinggir jalan, tak pernah menggunakan barang mewah, bahkan ia mendirikan sebuah warung nasi kuning yang bisa dibeli dengan harga Rp3.000 saja. Gimana guys? The real crazy rich, no kecot, no debat kan? Aduh, apa itu? Grace Tahir. Grace Tahir. Next ada Grace Tahir yang merupakan anak dari bos Mayapada Group dan Lipo, Dato Sri Tahir. Sebagai salah satu orang paling kaya di Indonesia, bahkan dunia, ayah dari Grace Tahir diketahui memiliki kekayaan sebesar 4,5 miliar US dollar atau senilai 63 triliun rupiah. Kalau gini bukan miliarder lagi ya guys, tapi udah triliuner. Namun privilege yang dimiliki oleh Grace Tahir ini tak lantas membuatnya pamer harta. Justru ia selalu tampil sangat sederhana dengan barang murah tanpa embel-embel brand terkenal luar negeri. Dan tentu saja budaya hidup sederhana ini adalah ajaran dari orang tuanya. Waduh, yang hobi pakai barang branded buat flexing pasti pada kesenggol nih. Senggol. Wah, siapa sangka kan? Michael Bambang Hartono. Michael Bambang Hartono. Selanjutnya ada Michael Bambang Hartono atau yang lebih akrab disapa Bambang Hartono. Salah satu OKB Indonesia bahkan dunia. Tapi OKB kali ini bukan orang kaya baru ya guys, melainkan orang kaya banget. Pasalnya Sultan yang satu ini merupakan salah satu pewaris Jarum hingga menjadi pemegang saham terbesar BCA dengan kekayaan yang ditaksir menyentuh angka 37 miliar US dollar.
atau senilai 522,2 triliun rupiah. Masya Allah, Masya Allah. Namun meski termasuk dalam jajaran orang kaya banget, Bambang Hartono nggak pernah sungkan buat tampil sederhana. Bahkan dirinya beberapa kali terciduk makan di pinggir jalan dengan mengenakan baju kaos dan celana pendek. Padahal udah sultan dunia nih guys, namun tampilannya, wah. Orang kaya banget juga makan di pinggir jalan gitu, Masya Allah, sederhana. Martin B. Hartono. Anaknya kah? Next ada keponakan dari Bambang Hartono yang bernama Martin B. Hartono. Martin sendiri adalah anak Robert Budi Hartono, yang tak lain juga merupakan bos Jarum bersama dengan saudaranya Bambang Hartono. Meski sang ayah adalah orang terkaya nomor 1 di negeri ini, rupanya Martin tidak terpaku dengan privilege yang dimilikinya. Justru ia memilih mengembangkan bisnis baru di bidang teknologi dan mendirikan perusahaan dengan nama Global Venture Prima Digital, perusahaan yang telah banyak mengakuisisi perusahaan internet. Tidak hanya itu, Martin juga dikenal sebagai pria yang rendah hati, meski memiliki harta yang melimpah. Bahkan sosmednya hanya berisi foto panorama, arsitektur, gedung, kuliner, dan sangat sepi dari aksi flexing. Oh iya, dia juga bukan orang kaya yang haus publikasi, sehingga tak banyak artikel yang mewawancarainya secara eksklusif. Wah, yang kayak gini nih patut dicontoh. Talk less, do more. Tom Liwafa. Nama Tom Liwafa tiba-tiba menjadi bahan pembicaraan seantero jagat raya sejak aksinya mengurusi kasus kecelakaan mendiang Vanessa Angel dan suami. Nah, beranjak dari kejadian tersebut, rupanya sosok Tom Liwafa ini juga merupakan salah satu orang kaya plus 62 loh guys. Bukan main, ia dan istri diketahui memiliki gurita bisnis dengan 12 jenis usaha dari berbagai sektor termasuk bisnis fashion, makanan, kecantikan, dan penulis buku hingga YouTuber. Namun meski dipandang sebagai orang kaya, rupanya Tom Liwafa justru lebih sering tampil dengan sederhana. Bahkan ia tak segan-segan ngemper di jalan buat ngobrol dengan orang-orang sederhana. Dan of course, penampilannya pun biasa-biasa saja tanpa ada kesan pamer dan pansos. Widih, beda banget ya guys sama sultan lainnya. Ups. Ups. Aduh. Dikasih duit lagi, ya Allah. Axton Salim. Siapa nih yang doyan makan mie instan merek Indomie? Wah, sepertinya hampir semuanya ya guys. Tapi kalian tahu nggak siapa sosok di balik sahabat karib anak kosan ini? Yap, dia adalah Anthony Salim. Salah satu orang kaya Indonesia dengan kekayaan hingga 121 triliun rupiah. Masya Allah, Adapun pewaris bisnis ini yakni Axton Salim yang menjabat sebagai Direktur PT Indofood Sukses Makmur Tbk sejak 2009 lalu. Namun sepertinya bos Indomie ini nggak seterkenal produk jualannya ya guys. Ya wajar nggak terkenal, uang bosnya nggak pernah flexing-flexing di sosmed sih. Justru isi Instagramnya hanya memperlihatkan foto dirinya dan produk Indofood tanpa ada mobil, apartemen, hingga rumah mewah. Bahkan ia terlihat lebih sering menggunakan pakaian bermerek lokal loh guys. Wah, definisi cinta produk Indonesia. Wah, cinta produk Indonesia. Hairul Tanjung. Selanjutnya ada Sultan plus 62 yang sering dijuluki anak singkong. Yap, siapa lagi kalau bukan Hairul Tanjung, pendiri sekaligus pemilik City Corp. Dari bisnisnya ini ia kemudian memiliki bank, hypermarket, serta menjalankan stasiun TV yakni Transcorp. Dengan gurita bisnis yang dimilikinya ini, Hairul Tanjung diketahui memiliki harta sejumlah 5,5 miliar US dollar atau senilai 78 triliun rupiah. Namun kekayaannya ini tak lantas membuatnya hobi pamer kekayaan. Bayangin aja ya guys, koleksi mobil mewah yang dimilikinya bukannya terekspos karena ditaruh di feeds Instagram, melainkan karena aset tersebut muncul di LHKPN tahun 2014 miliknya yang memperlihatkan daftar mobil mewahnya dengan jumlah 15 miliar rupiah. Waduh, ini nih guys, menahan diri untuk tidak flexing, malah di-spill sama web laporan harta. Gelak kayak gitu. Oni Hendro Adiaksono.
Terakhir ada Oni Hendro Adiaksono atau yang dikenal dengan julukan Kaji Edan. Sepertinya Kaji juga banyak Edan. menarik perhatian publik akhir-akhir ini. Pasalnya, salah satu orang kaya plus 62 ini disebut-sebut sebagai Sultan Jagakarsa, Masya Allah, sosok di balik tanpa kekayaan lekat aja. Juragan 99. Nah, seperti julukannya, Kaji Edan memang memiliki harta kekayaan yang melimpah yang diperoleh dari berbagai bisnis properti. Namun kerennya, kekayaan ini tidak sering dipamerkan di mana-mana. Justru Kaji Edan lebih dikenal sebagai sosok yang sederhana. Dia lebih memilih menggunakan kaos oblong, sarung, dan sendal jepit ketika melakukan perjalanan ke luar negeri dengan pesawat kelas bisnis. Tidak hanya itu, Kaji Edan juga tidak memiliki rekening pribadi loh. Semua rekeningnya justru atas nama sopir dan asistennya. Wah, Sultan yang anti mainstream nih guys. Nah, itu tadi kita dapat saksikan senarai 8 miliarder Indonesia. Masya Allah, kehidupan mereka sangat gimana ya, nggak suka pamer-pamer harta, nggak suka kayak menunjukkan, mempamerkan kekayaan atau apa juga aset yang dimiliki oleh mereka. Sangat sederhana orangnya. Kehidupan mereka itu juga rendah hati banget ya. Kita jarang melihat kayak orang miliarder kalau kayak gini yang nggak nunjukkan atau nggak pamer harta atau barang yang branded gitu kan. Jarang sekali untuk kita jumpa, sukar untuk dijumpai ya. Nah, ini adalah 8 orang yang terpilih kayaknya ya. Biasanya mereka hidup dengan sangat sederhana karena bagi mereka udah punya segalanya dalam kehidupan ini. Nah, kehidupan sederhana aja, pakai kain sarung aja sama oblong udah bisa ke luar negeri gitu. Tapi naik jet pribadi ya kan, luar biasa sekali ya. Sangat melihat banyak sekali para sultan yang ada di Indonesia. Semoga mereka sentiasa memberikan sumbangan kepada rakyat Indonesia hendaknya ya. Semoga yang kaya tuh biar berbagi-bagi rezekinya, karena kita bila berbagi-bagi rezeki itu Allah akan tambahkan dan lebih banyakkan lagi, lebih lipat gandakan lagi rezeki kita. Masya Allah, luar biasa sekali, sangat menginspirasikan kita kan melihat kehidupan mereka yang stay simple, nggak kayak penasaran, nggak kayak gimana ya, mamer-mamer harta kayak yang biasa-biasanya. Padahal yang lebih banyak di Instagram itu kayaknya tidak seberapa kaya, tapi memamerkan atau mempamerkan hartanya itu kayak miliarder banget gitu kan. Walhal para miliarder ini hidupnya lebih sederhana dan lebih suka ya biasa-biasa aja menjalani kehidupan, karena sederhana itu bahagia ya kan. Oke lah, sampai di sini dulu video reaction As kali ini. Pada kalian yang nonton bareng dengan As terinspirasi melihat video-video ini, jutaan terima kasih ucapkan. Oke, pada kalian yang masih belum subscribe, ayolah bantu subscribe. Sampai kita jumpa lagi insyaallah di lain videonya. Assalamualaikum semuanya, jaga diri, ciao.